kembali lagi bersama dengan kami kelompok 4 Statistik Matematika. Nah teman-teman, kali ini kelompok kami akan membawakan materi tentang estimator titik, khususnya metode maksimum likelihood. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adit Nabuasa, yang kedua ada Anabiak, yang ketiga saya sendiri Arni Mone, yang keempat ada Elda Lopis, yang berikut ada Ivona Mendes, dan yang berikut ada Novaldi Anin, Patricia Inalajar, dan yang terakhir ada Wiwin Juwade. Nah teman-teman, pasti teman-teman penasaran kan seperti apa sih materi tentang metode maksimum likelihood? Oleh karena itu, kita langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, apa itu metode maksimum likelihood? Dari maximum likelihood estimation atau yang bisa disebut MLE, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa disebutkan dengan metode maksimum likelihood, adalah salah satu cara menafsirkan atau mengestimasi suatu parameter dengan memaksimalkan fungsi likelihood. Jadi dengan menggunakan cara likelihood itu kita bisa menentukan suatu parameter. Nah, dengan menggunakan cara MLE ini kita akan menemukan atau kita akan menentukan estimasi dari suatu parameter. Nah, untuk menentukannya menggunakan cara likelihood, kita nanti akan memaksimalkan fungsi dari likelihood itu sendiri. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan estimasi suatu parameter dengan metode MLE atau Maximum Likelihood Estimation. Nah, yang pertama menentukan fungsi likelihood. Nah, untuk fungsi likelihood ditentukan dengan L theta sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N untuk Fxi, theta. Nah, yang kedua adalah melakukan operasi len pada fungsi likelihood len L theta. Yang ketiga memaksimalkan fungsi len likelihood dengan melakukan operasi turunan pada fungsi len likelihood, kemudian menyamakan hasilnya sama dengan 0. Nah, D sama dengan D theta, len L theta sama dengan 0. Nah, yang terakhir yaitu menentukan nilai dari theta. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tugas yang pertama, misalkan X1, X2, sampai Xn merupakan sampel acak dari distribusi eksponensial dengan dua parameter X eksponensial 1 eta dengan fungsi densitas Fx theta sama dengan 0 dengan X lebih kecil eta dan eksponensial dipangkatkan X kurang eta dengan eta lebih kecil sama dengan X. Fungsi likelihood L eta sama dengan eksponensial negatif sigma Xi kurang eta untuk I sama dengan 1 sampai N jika X1 sampai N lebih besar sama dengan eta. Dengan L eta sama dengan 0 untuk kasus lainnya, di sini jelas bahwa MLE untuk eta adalah eta tupi sama dengan X1 sampai N. Oke, langkah untuk penyelesaiannya. Yang pertama seperti yang sudah kita ketahui di soal, bahwa fungsi densitas dari fungsi atau distribusi tersebut adalah Fx eta sama dengan E pangkat negatif dikalikan X kurang eta. Sehingga untuk penyelesaiannya seperti yang teman saya sudah jelaskan bahwa terdapat 4 langkah untuk menyelesaikan dengan menggunakan MLE. Sehingga untuk langkah yang pertama yakni menentukan fungsi likelihood. Nah, untuk pengerjaannya kita tuliskan L eta. L eta itu sama dengan Pi dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk Fxi, eta. Jadi ini merupakan perkalian berkelanjutan dari Fxi, eta dari I sama dengan 1 sampai ke N. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi nilai Fxi, eta. Fxi, eta itu adalah E pangkat negatif dikalikan Xi kurang eta. Sehingga selanjutnya kita peroleh
L eta itu sama dengan E pangkat sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dikalikan negatif XI kurang eta. Jadi karena ini merupakan perkalian berkelanjutan, maka untuk nilai dari XI sendiri itu nanti negatif XI kurang eta itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N. Kemudian di sini kita mengubah bentuknya, L eta itu sama dengan E pangkat negatif I sama dengan 1 sampai ke N, negatif sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI kurang eta. Oke, selanjutnya untuk langkah yang kedua di sini yaitu kita melakukan operasilan pada fungsi likelihood-nya. Nah, sebelumnya sudah kita peroleh bahwa L eta itu sama dengan E pangkat negatif sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI dikurang eta. Nah, tinggal kita lakukan operasilan pada fungsi ini sehingga kita peroleh ln L eta itu sama dengan ln E dipangkat negatif sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI dikurang eta. Sehingga pangkat dari E seperti salah satu sifat pada fungsi logaritma natural dan eksponensial, maka kita bisa tuliskan pangkatnya ini menjadi perkalian dengan fungsi ln dikali E, sehingga kita bisa tuliskan negatif sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI dikurang N itu dikali dengan ln E. Nah, selanjutnya ln E itu karena ln E itu nilainya sama dengan 1, sehingga ln L eta itu sama dengan negatif sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI dikurang eta. Nah, selanjutnya untuk sifat dari operasi sigma. Jadi di sini karena sigma A dikurang B, sigma dari A kurang B bisa tuliskan, maka itu kan sama dengan sigma A dikurang sigma B. Sigma A dikurang sigma B, sehingga ln L eta itu sama dengan negatif dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI dikurang sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk eta. Nah, kemudian kita mengalihkan kedua ini dengan negatif, sehingga menjadi negatif sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk dari XI ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk eta. Nah, kemudian di sini kita bisa menuliskannya negatif sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI ditambah dengan etanya karena merupakan konstanta, maka karena di sini yang digunakan itu adalah variabel yang memuat I. Misalkan di sini ada XI, sedangkan ini etanya itu tidak memuat I, sehingga kita bisa sebut dia sebagai konstanta. Sehingga etanya kita keluarkan menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dikali 1. Kemudian ln L eta itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N negatif sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dari XI ditambah eta dikali dengan N, karena sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N. Untuk dari 1 itu sama dengan N. Oke, langkah yang ketiga
Jadi ketika kita sudah melakukan operasi len pada fungsi likelihood, maka langkah yang ketiga adalah kita maksimalkan fungsi len likelihood dengan melakukan operasi turunan pada fungsi len likelihood, kemudian menyamakan hasilnya sama dengan 0. Nah, tinggal kita atau kita bisa tuliskan dengan DD, ini seharusnya DD eta ya. Ada kesalahan penulisan, jadi seharusnya diturunkan terhadap seharusnya diturunkan terhadap eta. Oke. Oke, jadi d eta dari len L eta itu kita buat sama dengan 0 supaya dapat fungsi maksimumnya. Nah, kemudian d eta dari seperti fungsi terakhir yang sudah kita dapat, bahwa itu adalah negatif sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dari XI ditambah eta dikali N ditambah eta N. Itu kita buat dia sama dengan 0. Karena ini kita mencari turunannya, maka karena turunan dari sigma I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI itu sama dengan 0, dan kemudian turunan dari eta N itu adalah N, maka kita tuliskan bahwa N itu sama dengan 0. Di sini 0 ditambah eta sama dengan 0. 0 ditambah N sama dengan 0. Maka kita peroleh N sama dengan 0. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita menentukan nilai dari eta topi. Jadi karena nilai eta tidak terdapat pada fungsi terakhir, kita bisa lihat bahwa fungsi terakhir di sini adalah N, maka nilai eta topi itu tidak ada. Oke. Jadi karena eta topinya tidak ada, maka pernyataan yang terdapat pada soal bahwa MLE untuk eta adalah eta topi itu adalah sama dengan X1 sampai ke N itu tidak sesuai dengan jawaban yang sudah kelompok kami dapatkan. Oke, untuk tugas yang kedua, yaitu misalkan X1 sampai Xn adalah IID dari fungsi distribusi normal, dan misalkan L theta dengan syarat X menyatakan fungsi likelihood, maka Pi sama dengan 1 sampai ke N dari 1/2 Pi dipangkatkan 1/2 kemudian dikali dengan E pangkat negatif 1/2 dikalikan XI kurang eta dikuadratkan, itu sama dengan 1/2 Pi dikali N/2, 1/2 Pi dipangkatkan N/2 dikali E pangkat negatif 1/2 dikali sigma dari sigma dari XI kurang theta dikuadratkan. Persamaannya itu dl per d theta d theta dari L theta dengan syarat X itu sama dengan 0 menghasilkan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI kurang theta sama dengan 0. Hasilnya adalah eta sama dengan X bar. Karena itu X adalah MLE. Untuk membuktikan bahwa X benar-benar maksimum global, harus ditunjukkan bahwa dl eta dengan syarat X per eta kuadrat itu sama dengan X bar.
itu dengan dia lebih kecil dari 0, dengan catatan seperti yang tersaji pada slide ini. Untuk tugas 2, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan fungsi likelihood. L theta dengan syarat X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk fxi dengan syarat theta. Selanjutnya, L theta dengan syarat X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk 1/2pi dipangkatkan 1/2 dikalikan E pangkat negatif 1/2 dikali xi kurang theta dipangkatkan 2. Selanjutnya, L theta dengan syarat X sama dengan 1/2pi dipangkatkan N/2 dikalikan E pangkat negatif 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari xi kurang theta dipangkatkan 2. Lalu, L theta dengan syarat X sama dengan 1/2pi dipangkatkan N/2 dikalikan E pangkat negatif 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi kurang theta dipangkatkan 2. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu melakukan operasi len pada fungsi likelihood. Len L theta dengan syarat X sama dengan len 1/2pi dipangkatkan N/2 dikalikan E pangkat negatif 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi kurang theta dipangkatkan 2. Selanjutnya, bentuk yang pertama berubah menjadi len 2pi dipangkatkan negatif N/2 dikali E dipangkatkan negatif 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi kurang theta dipangkatkan 2. Selanjutnya, bentuknya menjadi len 2pi dipangkatkan negatif N/2 ditambah len E dipangkatkan negatif 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi dikurangi theta dipangkatkan 2. Kemudian bentuknya menjadi negatif N/2 dikali len 2pi kurang 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi kurang theta dipangkatkan 2 len E. Kemudian bentuk berikutnya itu menjadi negatif N/2 len 2pi dikurangi 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari xi kurang theta dipangkatkan 2. Oke, selanjutnya len L theta dengan syarat X sama dengan negatif N/2 len 2pi kurang 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi kuadrat kurang 2 theta xi ditambah theta kuadrat. Nah, kemudian bentuk yang itu menjadi negatif N/2 len 2pi dikurangi 1/2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi kuadrat dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk 2 theta xi ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk theta kuadrat. Bentuk tersebut berubah menjadi negatif N/2 len 2pi dikurangi 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi kuadrat ditambah 1/2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk 2pi xi dikurangi 1/2 sigma
I sama dengan 1 sampai dengan N untuk theta kuadrat. Nah, dari bentuk tersebut diubah menjadi negatif N per 2 ln 2pi dikurangi 1 per 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi kuadrat ditambah 2 theta per 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi dikurangi theta kuadrat per 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk 1. Sehingga didapati ln L theta dengan syarat X sama dengan negatif N per 2 ln 2pi dikurangi 1 per 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi kuadrat ditambah theta sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk xi dikurangi theta kuadrat per 2N. Selanjutnya langkah ketiga adalah memaksimalkan fungsi learn likelihood dengan melakukan operasi turunan pada fungsi learn likelihood, kemudian kita menyamakan hasilnya itu dengan 0. Jadi kita akan mencari turunan dari negatif N per 2 ln 2pi kurang 1 per 2 sigma xi kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah theta sigma xi untuk I sama dengan 1 sampai N dikurang theta kuadrat per 2N sama dengan 0. Nah, hasil turunannya itu sama dengan 0 dikurangi 0 tambah sigma xi untuk I sama dengan 1 sampai N dikurang 2 theta N per 2 sama dengan 0. Di sini 2 dengan 2 kita bagi dengan 2, hasilnya itu 1, sehingga kita bisa tulis bentuknya menjadi sigma xi sama dengan 1 sampai N kurang theta N sama dengan 0. Atau juga kita bisa tulis sigma xi kurang theta untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan 0. Langkah yang keempat adalah kita menentukan nilai dari theta topi. Nah, kita tulis kembali bentuk ini sehingga sigma xi untuk I sama dengan 1 sampai N kurang theta N sama dengan 0. Kita pindah ruaskan theta N-nya sehingga theta N sama dengan sigma xi untuk I sama dengan 1 sampai N. Theta sama dengan sigma xi untuk I sama dengan 1 sampai N per N. Sehingga theta sama dengan x bar dan kita dapat hasil terakhirnya theta topi sama dengan x bar. Demikian hasil dari presentasi kami, semoga teman-teman dapat mengerti apa yang kami jelaskan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.